Isi semua di video ini hanya ilustrasi belaka. Hanya untuk memudahkan kita mengenal malaikat-malaikat Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman tentu meyakini keberadaan malaikat, karena percaya akannya termasuk dalam salah satu rukun iman. Meski tak ada yang tahu jumlah pastinya, terdapat 10 malaikat yang wajib diyakini oleh kita. Di antaranya Raqib dan Atid. Apa tugas Raqib dan Atid? Diketahui luas oleh umat Islam bahwa tugas malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat seluruh perbuatan manusia yang dilakukan maupun terucap. Raqib mencatat amal baik, sementara Atid mencatat amal buruk. Berikut kisah menarik malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal manusia dengan adil. Sebagian ulama menyebut terdapat malaikat bernama Raqib dan Atid di antara para malaikat yang ada. Keduanya adalah sifat bagi dua malaikat yang mencatat amal perbuatan para hamba. Makna Raqib Atid sendiri yakni malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 18, tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Selain itu, Umar Sulaiman Al-Ashqar melalui buku A'lam Al-Malaikah Al-Abrar dan A'lam Al-Jin wa Asyayatin turut menyebut Raqib Atid adalah sifat malaikat yang berarti mengawasi dan menghitung, tidak membiarkan suatu kata pun terlepas dari pengawasannya. Meski demikian, ada juga yang menyebut bahwa malaikat Raqib Atid atau malaikat pencatat amal manusia Al-Kiraman Al-Katibun atau Kiraman Katibin, sesuai yang tercatat dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, sesungguhnya bagi kamu adalah malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masih dari buku A'lam Al-Malaikah Al-Abrar dan A'lam Al-Jin wa Asyayatin, Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk dua malaikat yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan manusia. Keduanya bertugas mencatat seluruh perbuatan hingga perkataan manusia. Mereka ini yang dimasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa ia membaca ayat, "Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri." Quran surat Qaf ayat 17. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, "Wahai manusia, catatan telah dibentangkan untukmu, dan kepadamu ditugaskan dua malaikat, yang satu di sebelah kananmu dan yang lainnya di sebelah kirimu." Malaikat yang ada di sebelah kananmu ditugaskan oleh Allah mencatat amal kebaikan, sementara malaikat yang ada di sebelah kirimu ditugaskan oleh Allah mencatat amal keburukan. Karena itu, berbuatlah semaumu, sedikit maupun banyak, hingga saat engkau mati maka ditutuplah lembaran catatanmu dan diletakkan di lehermu bersamamu dalam kubur hingga kamu keluar dari kubur pada hari kiamat. Hasan Al-Basri menambahkan, "Demi Allah, malaikat yang dijadikan sebagai pencatat amalmu itu pasti adil." Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya melampirkan pendapat dari pensyarah kitab At-Tahawiyah yang menerangkan bahwa malaikat pencatat amal itu turut menuliskan amal yang dikerjakan seseorang dalam hatinya. Pandangan ini didasarkan pada surat Al-Infitar ayat 12, "Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dijelaskan, ayat tersebut mencakup amal lahir dan amal batin. Selain itu, disandarkan pula kepada hadis qudsi di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika hambaku bermaksud melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya, catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia melakukan kebaikan untukku, catatlah 10 kebaikan." Muttafaqun alaih. Walau malaikat mengetahui amal hati seorang manusia, bukan berarti ia bertentangan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan malaikat bisa mengetahui beberapa hal yang ada di dalam hati, yaitu kehendak dan maksud. Adapun hal yang lain seperti keyakinan, maka tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa malaikat bisa mengetahuinya. Itulah kisah menarik tentang malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal perbuatan manusia, baik amal kebaikan dan amal keburukan. Sepatutnya kita sebagai seorang muslim selalu berhati-hati dalam bertindak, sebab ada malaikat pengawas yang selalu mengawasi kita.